Kenyamanan membuat kita jauh dari Tuhan. Uang banyak, pegang perusahaan besar, fasilitas ada. Akhirnya apa? Lupa sama Tuhan. Terlalu jauh dari Tuhan, binasa. Itu kan yang ditawarkan oleh dunia kan. Bapak Ibu mau jadi, dunia bisa kasih famous gak kita? Bisa bikin kita viral gak? Bisa bikin kita kaya gak? Bisa bikin kita terkenal dan sebagainya? Bisa. Tetapi disitulah awal dari kebinasaan kita. Kalau Tuhan beda. Diberkatinya slow, pelan, step by step. Dilihat kerohanian. Dilihat kerohanian. Oke. Dipercaya kecil, oke. Dipercaya sedang, oke. Dipercaya lebih besar dikit lagi, oke, bagus. Akhirnya dipercaya besar. Tuhan melihat prosesnya dengan baik. Ikutin saja proses Tuhan. Kalau di proses Tuhan semua sama. Tapi sampai hari ini Tuhan tidak pernah mengecewakan orang yang berharap kepadanya. Sungguh-sungguhlah dekat sama Tuhan. Nikmatilah prosesnya. Tuhan itu baik. Dia adalah Bapa yang rindu untuk dekat dengan anak-anaknya. Ya, jadi kalau hari ini sedang ada ujian, tersenyum aja. Jangan muka keras begitu dong. Tuhan ingin dekat dengan Bapak Ibu. Orang yang dekat sama Tuhan pasti ada jaminan, pasti ada kepastian. Kasih tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Dengan kata lain, dengan ujian, Tuhan mau Bapak Ibu dan saya bergantung kepada Dia. Manusia itu bagaikan debu Bapak Ibu, ya kan? Manusia itu rapuh, manusia itu terbatas kekuatannya. Makanya Yeremia mengingatkan Israel, kalau engkau mengandalkan kekuatan sendiri, terkutuklah engkau manusia. Dan yang Tuhan katakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh pengharapannya kepada Dia. Belajar untuk memulai hari bersama Tuhan. Engkau yang kuliah, minta Tuhan untuk membimbingmu. Engkau yang kerja, minta Tuhan untuk membimbingmu. Engkau yang sedang bisnis, usaha, bawa di dalam doamu. Kapan terakhir berlutut di samping tempat tidurmu? Kapan terakhir membaca firman? Kapan terakhir di kamar engkau memuji Tuhan? Belajar bergantung sama Tuhan, amin. Ujian pasti ada penderitaan di sana. Itulah caranya Tuhan untuk apa? Memurnikan Bapak Ibu. Ya, makanya banyak orang itu apa? Hatinya gundah gulana, kekhawatiran. Tapi bagaimana supaya Bapak Ibu dan saya bisa kuat? Kita harus memperhatikan Tuhan, dan Bapak Ibu harus sadar bahwa Tuhan itu mengasihi Bapak Ibu dan saya. Jadi kalau hari ini Bapak Ibu dan saya kita sedang mengalami situasi-situasi yang sulit, jangan pernah menganggap Tuhan tidak mengasihi kita. Disitulah bukti proses yang Tuhan izinkan adalah proses yang menggambarkan bahwa Tuhan mengasihi kita. Ketika Bapak Ibu dalam perjalanan iman sulit, susah, menyakitkan, sedih, kenapa saya begini, kenapa saya ditipu, kenapa orang jahat sama saya, cepat-cepat datang kepada Bapa, karena Bapa akan memberikan penghiburan bagi Bapak Ibu dan saya. Karena janji Tuhan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Kasih tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Kalau Bapak Ibu dan saya sabar, menghasilkan pribadi yang rendah hati. Ya, pencapaian saya sampai hari ini Pak, bukan karena hebat saya, tetapi karena Tuhan yang membawa saya sampai hari ini. Kalau kita sabar dan kalau kita rendah hati, baru di situ siap dipakai lebih besar lagi. Artinya apa? Naik bukan turun, jadi kepala bukan jadi ekor. Makanya kedewasaan rohani itu menghasilkan promosi. Orang pengen promosi, naik bukan turun, jadi kepala bukan jadi ekor. Tapi tidak memperhatikan kedewasaan rohaninya, nggak bakal bisa. Ya, ada syarat dan ketentuan berlaku dari Tuhan. Belajar dewasa rohani. Kalau sedang dilatih, minta kekuatan sama Tuhan. Kalau kita lulus, kita dapat promosi dari Tuhan. Kasih tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Siapa yang bisa memberikan kepastian? Yang bisa memberikan kepastian adalah Tuhan Yesus. Kita boleh nggak punya apa-apa, kita boleh nggak punya modal, kita boleh nggak punya koneksi orang hebat, kita boleh nggak punya uang, rekening kita mungkin ceban goceng. Ya, tapi siapa sangka Yusuf yang nggak punya modal apa-apa bisa tinggal di istana, Pak. Dari mana jalannya? Ya, dia kenal dengan siapa? Ya, dia sogok orang nggak? Dia punya duit nggak untuk tinggal di istana? Tidak, Pak.
Tetapi Kejadian 39 mengatakan apa? Tuhan menyertai Yusuf, sehingga apa yang Yusuf kerjakan Tuhan buat berhasil. Jadi kunci Yusuf mendapatkan kepastian itu karena Tuhan menyertai dia. Jadi di akhir zaman ini Bapak Ibu dan saya harus pastikan Tuhan yang menjadi pusat hidup Bapak Ibu dan saya. Tuhan senang dijadikan yang utama. Tuhan senang dijadikan prioritas. Kenapa? Karena Tuhan senang memberkati anak-anaknya. Dia bukan hanya Allah, dia bukan hanya juru selamat, tetapi dia menjadi bapa bagi anak-anaknya. Bapak mana yang gak senang memberkati anaknya? Bukan begitu Pak. Ya kan, kalau bapak di dunia saja yang jahat tahu memberikan yang terbaik, ya ingin memberikan kepastian, memberikan jaminan buat anak-anaknya, apalagi bapak kita di sorga. Ada haleluya Bapak Ibu. Amin ya. Kalau kerja keras gak ada Tuhan, gak dapat apa-apa Bapak Ibu. Lihat Adam dan Hawa ketika di Taman Eden, makan tidur diberkati, ada kemuliaan Tuhan di sana. Tapi ketika mereka ditendang dari Taman Eden, jatuh dalam dosa, apa yang mereka dapatkan? Semak duri, gak dapat apa-apa. Anak Tuhan biasa-biasa tapi tetap tenang. Anak Tuhan ada badai tetap tenang. Anak Tuhan lagi masa sukar tetap tenang. Anak Tuhan lagi masa sulit tetap tenang. Kenapa? Karena kita tahu kebenaran firman Tuhan. Barang siapa yang cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, semua akan ditambahkan. Orang dunia takut menghadapi akhir zaman. Orang dunia takut menghadapi masa sukar. Anak Tuhan tetap punya pengharapan di akhir zaman ini. Amin. Kasih tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Kalau kita menjadikan Tuhan yang sebagai prioritas utama, Bapak Ibu dan saya respect sama Tuhan, takut akan Tuhan, ya, dan mengakui Tuhan dalam segala jalan kita, Tuhan akan meluruskan jalan hidup kita. Ya kan? Kebanyakan anak Tuhan kenapa? Cari Tuhannya, ingat Tuhannya ketika gagal. Ya, Pak, saya gagal Pak dalam bisnis. Kok bisa gagal? Ya, ketipu Pak 300 juta. Kok bisa gagal? Waktu bikin bisnisnya doa dulu nggak? Waktu mau mulai bisnisnya tanya Tuhan dulu nggak? Waktu mau mulai bisnisnya tanya Roh Kudus dulu nggak? Nah itu dia Pak, saya terlalu semangat Pak. Nah itu dia. Terlalu semangat, nggak berhikmat, salah juga. Kalau kita undang Tuhan Bapak Ibu, Tuhan akan meluruskan jalan kita. Kalau ada bahaya di depan kita, kalau ada orang jahat di depan kita, Tuhan pasti bela orang yang berharap kepadanya. Kalau bersama Tuhan, apapun yang terjadi masa sukar, Tuhan pasti kasih jalan keluarnya dalam hidup kita. Amin. Tuhan pasti kasih jalan keluarnya dalam bisnis kah? Ya, dalam usaha kah? Ya, di dalam pekerjaan anak-anak lah dan sebagainya. Jangan takut. Karena Tuhan yang janji, akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Di akhir zaman jalan banyak begini Pak, benang kusut. Tapi lihat, ketika anak Tuhan mulai bekerja, usaha dan bisnis disertai Tuhan, di situ ada hikmat Tuhan. Ketika orang dunia mengatakan aku tidak sanggup, tangan Tuhan yang berlobang paku itu akan menolong Bapak Ibu dan saya. Amin. Kasih tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Isi setiap hari firman Tuhan masuk pikiran dan masuk hati kita. Perjanjian Lama mengatakan apa? Renungkanlah firman itu siang dan malam, supaya apa? Hidupmu berhasil dan beruntung. Jadi baca firman harus siang dan malam. Kalau iman kita kuat, apapun masalah, kita keluar sebagai pemenang. Kasih tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Kita harus percaya di masa sukar, Tuhan tetap memberkati kebutuhan hidup kita. Amin. Menurut kekayaannya. Ini dia kata kuncinya. Orang kalau bantu kita 1-2 kali bisa, 3-4 mikir-mikir. Tapi kalau sama Tuhan, mintalah maka akan kuberikan. Tuhan tidak akan pernah capek untuk memberkati Bapak Ibu dan saya. Tapi di masa kesukaran Tuhan akan melatih imanmu untuk percaya. Semua diproses Tuhan, aku pun diproses Tuhan. Tidak ada yang mudah dalam proses Tuhan. Tapi berani percayalah, jangan ragu dan bimbang. Tuhan akan memenuhi kebutuhan hidup kita. Kasih tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Tuhan selalu menyertai kehidupan Bapak Ibu dan saya. Apapun keadaannya, keadaan sulitkah, menghadapi sakit penyakitkah, ia akan menghadapi krisis ekonomi kah, ia akan, karena Tuhan yang berjanji, dia adalah Allah yang menyertai sampai akhir zaman.
jangan sampai mau dijajah dengan ketakutan, jangan sampai mau dijajah dengan kebimbangan, jangan sampai mau dijajah dengan kecemasan, karena kebimbangan, kecemasan, ketakutan bukan berasal dari Tuhan. Kalau Bapak Ibu dan saya hidup di dalam Tuhan, kita merdeka. Kalau Bapak Ibu dan saya hidup dalam Tuhan, ada pengharapan di sana. Kalau Bapak Ibu dan saya hidup dalam Tuhan, imanmu bukan iman yang biasa-biasa, tetapi iman yang besar, iman yang bertumbuh, bisa menembus kemustahilan kalau kita hidupnya bersama Tuhan. Amin. Percayalah, kalau Bapak Ibu dan saya selalu ada minyak dan anggur, Bapak Ibu terpelihara sempurna. Amin. Ya, kita menjadi anak-anak Tuhan yang kuat menghadapi tantangan, yang kuat menghadapi goncangan. Ya, dan jangan pernah menyerah. Karena apa? Karena perbudakan, penjajahan, segala yang terikat sudah Yesus lepaskan di atas kayu salib. Amin. Hari ini siapa yang cemas, siapa yang bimbang, bersukacitalah. Kemerdekaan Tuhan akan tunjukkan kuasanya yang besar, kuasanya yang tidak terbatas. Ya, mungkin pikiran kita nggak masuk dengan pikirannya Tuhan. Bagaimana Tuhan kok bisa sembuh? Bagaimana Tuhan utang kok bisa dibayar lunas? Bagaimana Tuhan kok rumah tangga yang sudah berantakan bisa dipulihkan? Ya, jangan pernah ragu kepada Tuhan. Ragu kepada manusia bisa saja, tapi ragu kepada Tuhan itu satu kebodohan. Percayalah kepada Tuhan, perbuatan-perbuatan ajaib Tuhan akan berikan kepada kita. Amin. Kasih tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Yang lalu sudah berlalu. Ya, tatap ke depan, ada Yesus di sana. Kalau ada Yesus di masa depan kita, berarti kita aman. Ya, kalau kita lihat manusia di depan kita, berarti kita tidak aman. Ya, tapi kalau kita lihat Yesus, ada goncangan, ada Yesus aman. Ada turbulens, ada Yesus aman. Ada penyakit sampar, ada Yesus aman. Ada krisis ekonomi, ada Yesus aman. Kenapa? Karena Yesus berkuasa atas kehidupan di dalam dunia ini. Ada haleluya Tiberias, amin ya. Hari ini kita bersyukur Bapak Ibu, barang siapa yang menerima tubuh dan darah Yesus pada hari ini, ya Bapak Ibu dan saya adalah orang-orang yang merdeka. Bapak Reaji bersama Ibu ya, diperintahkan Tuhan kembalikan perjamuan kudus, kembalikan kuasa, perjamuan kudus dan minyak urapan. Dengan tujuan apa? Bapak Ibu dan saya diingatkan kita sudah ditebus dari apa? Dari penjajahan. Kita sudah ditebus dari perbudakan. Ya, setelah ditebus, dosa Bapak Ibu dan saya merah seperti kirmisi, diputihkan seperti salju. Ya, ketika Bapak Ibu dan saya tahu dosamu diampuni, sebenarnya sukacita kita harus lebih lagi, lebih lagi, lebih lagi, lebih lagi. Kenapa? Karena kalau dosanya tidak diampuni, masuk dalam kebinasaan yang kekal. Ya beda Bapak Ibu kalau cuma menang, ya penyakit sembuh, haleluya, kita juga bersyukur. Ya diberkati ekonomimu, utang-utang dibayar lunas, kita juga pasti happy, kita juga pasti senang, kita juga pasti bersukacita. Tetapi lebih bersukacita lagi kalau apa? Bapak Ibu dan saya diampuni namanya dan namamu, namaku tercatat dalam kitab kehidupan. Disitulah sebenarnya sumber sukacita kita sebagai anak-anak Tuhan. Ya hari ini Bapak Ibu dan saya bukan jadi budak dosa lagi. Ya bagaimana caranya menjalani hidup orang merdeka? Jaga pertobatan dengan baik. Amin. Mari anak-anak Tuhan gereja Tiberias, kita dipersiapkan menjadi jemaat yang kudus, misionaris dan siap ke surga. Makanya jaga pertobatan kita. Amin. Jaga kekudusan kita. Ya nggak usah takut tentang apa? Tentang bagaimana kerjaan saya Pak, bagaimana usaha saya. Tenang saja. Bagian Bapak Ibu dan saya mengerjakan keselamatan dengan baik. Jaga pertobatan, jaga kekudusan. Kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Yang lainnya yang tidak bisa kita kerjakan, itu bagian Tuhan. Makanya jaga pertobatan kita dengan baik. Ya jaga kekudusan kita dengan baik. Orang-orang yang merdeka, hidupnya bertobat, hidupnya kudus. Masa depannya pasti diberkati Tuhan. Amin. Kasih tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Ya makanya hari ini Bapak Ibu dan saya dipersiapkan di gereja ini. Ya, mempersiapkan jemaat yang kudus. Tadi poin yang pertama. Misionaris. Selalu ada kesaksian dalam hidup kita. Bersaksi atas kebaikan-kebaikan Tuhan. Bersaksi atas mujizat Tuhan. Dan mempersiapkan hidup kita menjadi warga sorga. Yang terakhir, jangan sampai meleset. Yang terakhir, jangan sampai nggak jadi. Kalau Tuhan sudah ngomong jadi, jadi. Tapi kenapa nggak jadi? Bukan Tuhan yang bikin. Tapi kelalaian kita sebagai anak-anak Tuhan. Jangan lalai. Berjaga-jaga dan berdoa. Tanda-tandanya sudah semakin jelas. Sudah semakin dekat tanda-tandanya. Kedatangan Tuhan Yesus kedua kali. Selalu minta ampun sama Tuhan.
Kalau kita memang ada salah, ya cepat bertobat, cepat putar balik. Berjaga-jaga selalu, ya bangun pagi cari tubuh darah Yesus. Sebelum keluar rumah urapi. Ya Bapak Ibu, roh maut itu gentayangan sekarang. Ya cabut nyawa orang, masukkan neraka, hati-hati. Kita di Tiberias dipersiapkan untuk menjadi jemaat yang kudus, misionaris dan ke sorga. Tuhan sudah janji memberikan sorga. Perjuangkan hal itu. Suatu saat Bapak Ibu dan saya akan mendapatkan mahkota kehidupan. Kita jadi tetangga di sorga, amin. Makanya berjuang. Jangan hanya sorga, tapi nggak jadi warga sorga. Malu Bapak Ibu. Berjaga-jaga dan berdoa, amin. Tuhan janji warga sorga. Mari kita berjuang untuk jadi warga sorga, amin. Kasih tepuk tangan, kasih kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Bersama Tuhan tiada perkara mustahil. Engkau bisa diangkat naik sama Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan bekerja berdasarkan iman seseorang. Kalau imannya nggak ada dan hanya pasrah, ya memang Pak, tahun ini penjualan kami turun. Ya sepertinya makin turun. Ya jadi turun. Ya sepertinya Pak, penyakit saya nggak sembuh Pak. Jantung saya sepertinya nggak sembuh Pak. Sepertinya nggak sembuh. Ya jadi nggak sembuh. Ya sayang kalau kita nggak percaya sama Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan kita sanggup melakukan perkara-perkara yang besar. Tetaplah beriman kepada Tuhan. Ya, tetaplah percaya kepada Tuhan. Tetaplah melihat Tuhan sebagai pengharapan kita. Karena kalau engkau melihat manusia, pasti akan kecewa. Apalagi melihat keadaan zaman sekarang ini. Jangan pernah menyerah, amin. Never give up. Ya, kalau menyerah engkau nggak mendapatkan apa-apa. Tapi kalau kau terus beriman di luar nalar pikiran manusia yang sering mengatakan tidak mungkin. Tapi kalau engkau berharap kepada Tuhan, hari ini juga mujizat pasti terjadi. Amin. Kasih tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Tetaplah ibadah, tetaplah beriman. Walaupun kita tidak tahu kapan waktunya. Bagian kita adalah apa? Menjaga iman kita supaya tidak bimbang. Berbahagialah orang yang tidak melihat namun percaya. Amin. Ya, hari ini biarlah kebimbanganmu kau serahkan kepada Tuhan. Kekhawatiranmu kau serahkan kepada Tuhan. Berbahagialah orang yang percaya, dia akan melihat pertolongan Tuhan. Kasih tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Yesus yang sudah menebus Bapak Ibu dan saya, berkali-kali mengatakan jangan takut, jangan bimbang. Kita masih ragu sama dia. Kenapa sama Yesus kau ragu? Yang sudah mengampuni dosamu, dosaku. Yang sudah tebus engkau dari kutuk, Tuhan ubah menjadi berkat. Yang membawa engkau ke tanah perjanjian. Yang menyiapkan dirimu jadi warga sorga. Ketika Tuhan mengatakan tenang, engkau masih ragu. Kalau Tuhan bilang tenang, kita memang harus tenang. Kenapa? Karena dengan ketenangan Bapak Ibu dan saya bisa melihat bagaimana cara Tuhan menyelesaikan perkara kita. Jangan hanya mengejar pencapaian, jangan hanya mengejar kesuksesan, tetapi kerohanian tidak diperhatikan. Nggak dapat apa-apa Pak. Bapak Ibu, daging ini akan kembali kepada tanah. Roh akan kembali kepada Bapa. Anak Tuhan jangan cinta dunia, amin. Bekerjalah dengan segenap hatimu, kerja dengan segenap hati kita. Berjuanglah dalam usaha, berjuanglah. Ya sekolah-sekolah yang benar, tapi jangan hanya mengejar dunia. Tetap tenang ketika menghadapi masalah. Orang yang tenang, dia akan melihat bagaimana Tuhan membuat perbuatan ajaib dalam hidupnya. Amin. Kasih tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Ketika Bapak Ibu melihat ekonomi sedang drop, bisa nggak dengan mata iman engkau melihat bagaimana Tuhan memberkati ekonomimu, memberkati usahamu, dan engkau tidak kekurangan? Harus bisa melihat dengan mata iman seperti itu. Daud dalam Mazmur 23 ayat 1, Daud mengatakan apa? Tuhanlah gembalaku, takkan kekurangan aku. Bukan berarti langsung hari itu juga Daud kaya raya, enggak. Tapi Daud dalam perjalanan imannya, dia melihat bagaimana Tuhan mencukupkan apa yang ia butuhkan. Hari ini banyak orang kekurangan, banyak orang kesulitan. Lihat dengan mata iman kita, Bapak Ibu dan saya sudah menerima apa yang Tuhan sudah janjikan. Hari ini melangkahlah dengan iman. Percayalah seakan-akan apa yang kau doakan sudah terjadi. Ya, apa yang kau doakan imani sudah terjadi. Karena itulah cara iman bekerja.
Sebagai orang Kristen, jangan beriman setengah-setengah, berimanlah besar, karena Tuhan kita adalah Allah yang besar. Amin. Kasih tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Kalau hari ini kita mendengar tentang akhir zaman, bukan ketakutannya yang kita ambil, bukan suasana yang mencekam yang kita ambil, bukan kekhawatiran kebimbangannya yang harus kita ambil, tetapi apa? Bagaimana persiapan Bapak Ibu dan saya ketika nanti Tuhan Yesus datang kedua kali. Nah, kalau bos kita aja yang di kantor kita mau datang ke cabang, yang di cabang aja mempersiapkan diri dengan baik, apalagi Yesus Tuhan Bapak Ibu dan saya, juru selamat bagi Bapak Ibu dan saya. Dia datang untuk apa? Untuk menjemput kita. Tetapi kan pertanyaannya, kita nggak ada yang tahu tanggal berapa Yesus datang. Tetapi dengan adanya tanda, dengan adanya nubuatan, ya, bangsa akan bangkit melawan bangsa, kerajaan akan bangkit melawan kerajaan, akan terjadi gempa bumi, akan terjadi krisis, kelaparan dan sebagainya. Seharusnya ini sudah bisa kita simpulkan dan sudah bisa kita renungkan minimal bersama keluarga. Jemaat Tiberias adalah jemaat yang dipersiapkan menjadi jemaat yang kudus, misionaris dan siap ke sorga. Jangan sampai visi misi Tiberias ini ya kan hanya menjadi wacana bagi kita. Seharusnya ini menjadi target Bapak Ibu dan saya. Untuk apa? Dimatekan jadi warga sorga. Amin ya. Jadi kalau kita sekarang melihat krisis, ya, negara sedang digoncangkan masalah ekonomi, bukan hanya Indonesia, seluruh dunia sedang mengalami banyak krisis. Tetapi percayalah, anak-anak Tuhan tetap terpelihara di akhir zaman ini. Amin. Anak-anak Tuhan tetap diberkati, tetap melihat pertolongan Tuhan di akhir zaman. Kalau Bapak Ibu dan saya mau sungguh-sungguh cari Dia. Matius 6 ayat 33 masih berlaku sampai sekarang. Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, semua pasti akan ditambahkan. Ya, makanya jemaat Tiberias makin peka, makin berhikmat, makin bijaksana. Jangan masa bodoh, jangan hidup suka-sukanya kita. Sekarang adalah hari-hari terakhir, Pak. Ya, kalau Bapak Ibu ingat khotbah Pak Paryaji, ya, saya ulangi lagi. Ya, 3 tahun sebelumnya, 4 tahun ke belakang. Ya, dari dulu Gembala Sidang selalu mengingatkan kepada Bapak Ibu dan saya, berjaga-jagalah dan berdoa. Kedatangan Tuhan Yesus kedua kali sudah semakin dekat, ya. Jadi kalau kita lihat krisis, Bapak Ibu tenang. Kalau kita lihat negara besar mengalami krisis, Bapak Ibu sudah nggak kaget. Oh, sedang mengalami krisis. Ada kelaparan, ada gempa bumi, ada tsunami di beberapa daerah, ada perang antar bangsa, perang antar kerajaan, ada penyakit sampar, virus mematikan dan sebagainya. Justru di situ membuat Bapak Ibu dan saya harus semakin dekat sama Tuhan. Krisis bukan akhir, tapi krisis menjadi alarm, menjadi wake up call bagi kita. Kedatangan Tuhan Yesus kedua kali sudah semakin dekat. Berjuanglah, bersiaplah, karena kerajaan sorga, juru selamat kita mau datang. Supaya kelak nanti ketika Tuhan menjemput Bapak Ibu dan saya, keluargamu, keluargaku jadi tetangga di sorga. Amin. Kasih tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Jangan punya kedagingan yang begitu kuat. Keinginan-keinginan kita seharusnya adalah keinginan di mana Roh Kudus bekerja dalam kehidupan kita. Ya, kalau hari ini Bapak Ibu dan saya diberkati, ya, punya fasilitas yang bagus, ya, semuanya aman, semuanya oke-oke saja, semuanya baik-baik saja. Saya ingin katakan, jangan terlena. Jangan terlena, ya kan? Ada banyak orang Kristen terlena dengan keadaan. Ada banyak orang Kristen terlena dengan kenikmatan dunia. Ada banyak orang Kristen terlena dengan kekayaan. Ya kan, saking terlenanya, akhirnya apa? Tidak lagi memperhatikan kehidupan kerohaniannya. Itu yang salah. Justru semakin diangkat naik sama Tuhan, harus semakin dekat sama Tuhan. Justru semakin diberkati sama Tuhan, harus semakin dekat sama Tuhan. Kenapa? Karena godaannya semakin diangkat naik sama Tuhan, itu godaannya juga semakin besar. Dunia akan hancur dengan keinginannya, tapi anak Tuhan akan hidup sampai selama-lamanya. Kita kejar kekekalan. Ya, kita kejar untuk hidup bersama Tuhan. Kehilangan nyawa tidak bisa dibeli dimanapun. Makanya jaga nyawa kita, jaga jiwa kita, jangan sampai tidak selamat. Ada haleluya Tiberias. Amin. Jawa jiwa kita agar Bapak Ibu dan saya bisa sampai kepada kekekalan. Kekekalannya berbicara apa? Bukan kebinasaan, tapi bersama Yesus di kerajaan sorga.
Tuhan akan memberkati logistikmu. Tuhan akan mensuplai semuanya. Kalau Bapak Ibu dan saya hidupnya cari Tuhan. Ya kan? Janji Tuhan Matius 6 ayat 33 masih berlaku sampai sekarang. Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka segala sesuatunya akan ditambahkan. Jangan khawatir akan hari esok. Setiap hari ada kesusahannya, setiap hari ada kesulitannya, tapi setiap hari juga Tuhan siapkan berkat bagi Bapak Ibu dan saya. Amin. Kasih tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Setiap hari ada kesusahannya, iya, tapi setiap hari juga berkat Tuhan selalu baru tiap pagi. Itu yang dikatakan kitab Ratapan. Berkat Tuhan, rahmatmu selalu baru tiap pagi. Adakah hidup dalam dunia ini tidak ada kesulitan? Semua ada. Ya, kesulitan satu beres, datang lagi kesulitan dua. Kesulitan dua udah beres, datang lagi kesulitan tiga. Kesulitan tiga sudah beres, datang lagi kesulitan empat. Setiap hidup selama di dunia pasti menghadapi kesulitan. Tapi bersama Tuhan kita menang dalam segala perkara. Amin. Harus punya iman di akhir zaman ini. Ya kan, justru dengan iman Bapak Ibu dan saya bisa kuat untuk apa? Sampai nanti Bapak Ibu akan melihat Tuhan di awan-awan menjemput kita. Ya, jangan sampai mundur dalam perjalanan iman. Amin. Kalau ada yang memberikan tawaran alternatif di luar Yesus, jangan sampai kita tergoda. Jangan sampai. Hidup manusia bukan dari roti saja, amin. Hidup manusia harus ada firman. Makanya baca Alkitab supaya imanmu kuat. Sambutlah kedatangan Kristus dengan iman yang kuat. Bukan iman yang lemah. Ya, apalagi kedatangan Kristus, melihat Bapak Ibu dan saya sudah tidak lagi bersama Tuhan. Murtad, tinggalkan Yesus. Jangan sampai. Ya, setia sama Tuhan Yesus, amin. Hanya Yesus juru selamat Bapak Ibu dan saya. Dia yang punya langit dan bumi. Yesus yang menciptakan sorga, Yesus yang menciptakan langit dan bumi. Dia bertakhta di kerajaan sorga. Bapak Ibu, anak muda, kalau masih bisa putar balik. Kalau masih bisa minta ampun sama Tuhan, saya ingin katakan cepat putar balik. Ikut Tuhan. Bertobatlah dari kehidupan kita yang lama. Ya, jangan simpan karakter-karakter yang lama. Jangan simpan cara hidup yang lama. Itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Jangan tunda pertobatan. Banyak orang tunda pertobatan, tapi ketika sudah terkapar di ruang ICU, baru mereka mau bertobat. Ya kan, ketika mereka sudah hancur dulu, baru mereka mau bertobat. Jangan tunggu hancur dulu, ya, untuk bertobat. Jangan di ruang ICU dulu, baru minta ampun sama Tuhan. Hari ini bikin keputusan. Saya mau hidup kudus Tuhan. Tiberias hidup dalam kekudusan, amin. Hidup dalam pertobatan. Karena inilah yang diajarkan oleh gembala sidang kita sebagai legacy, mempersiapkan jemaat yang kudus. Di kalimat pertama, mempersiapkan jemaat yang kudus. Kuduslah kamu sebab aku kudus, kata Tuhan. Ya, selagi masih hidup, mari kita bertobat, kembali kepada jalannya Tuhan, dan jalani hari-hari dengan kekudusan. Dan tepat pada waktunya, orang-orang kudusnya Allah akan bergabung di kerajaan sorga bersama Allah yang kudus, bersama-sama selamanya di kerajaan sorga. Kasih tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Alkitab mengatakan banyak yang terpanggil, sedikit yang terpilih. Saya percaya Bapak Ibu dan saya, kita semuanya adalah orang-orang yang terpanggil untuk masuk dalam rencananya Allah. Tetapi jangan Bapak belum tentu, ya kan, setiap kita bisa masuk dalam orang-orang yang terpilih kalau Bapak Ibu dan saya tidak setia dan taat sama Tuhan. Ya, banyak yang terpanggil, sedikit yang terpilih. Alkitab mengatakan banyak orang senangnya lewat pintu yang lebar daripada pintu yang sempit. Kenapa? Karena kalau pintu lebar, hidup nyaman, hidup dalam kedagingan, tidak diajarkan hidup dalam pertobatan di sana, tidak diajarkan hidup dalam kekudusan. Tapi kalau Bapak Ibu dan saya ikut Tuhan, ya, memilih pintu yang sempit, di situ ada proses iman, ada dimurnikan. Ya kan, kadang-kadang kita sebagai anak Tuhan jatuh bangun dalam perjalanan iman. Aduh Pak, jadi orang Kristen berat Pak. Aduh Pak, jadi orang Kristen prosesnya kok begini banget. Izinkan Tuhan bawa saya ke padang gurun lah. Tuhan bawa ke dalam lembah kelam lah. Tuhan angkat saya, tiba-tiba kok saya diturunkan lagi lah. Ada orang yang jahat sama saya. Maksud Tuhan apa sih? Ya kan, jadi saya ingin katakan penderitaan kita adalah penderitaan biasa. Ya, tidak melebihi kekuatan kita. Kenapa? Karena Tuhan tahu kapasitas kita, Tuhan tahu kemampuan kita, dan Tuhan pasti tahu
ya, bahwa dia akan memberikan penolong Roh Kudus untuk apa? Bapak Ibu dan saya kuat menghadapi setiap masalah. Amin ya. Ada banyak orang Kristen menerima berkat, menerima mujizat, tapi nggak pernah bersyukur sama Tuhan. Ada banyak orang Kristen menerima berkat, menerima mujizat, tapi tidak pernah mengucapkan terima kasih kepada Tuhan. Tapi banyak orang Kristen juga yang sudah diberkati, tetapi mereka mengucap syukur setiap hari. Mereka bersyukur setiap hari atas kebaikan Tuhan. Ya, makanya jangan hanya mengejar mujizatnya. Orang yang mengejar mujizat Tuhan pasti akan kecewa. Orang yang hanya mengejar berkat Tuhan pasti akan kecewa. Tapi orang yang mengasihi Tuhan, orang yang takut akan Tuhan, orang yang menghormati Tuhan dalam hidupnya, mau digoncangkan apapun dia tidak pernah takut. Kenapa? Karena dia tahu Tuhan pegang kendali dalam hidupnya. Amin. Kasih tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Bahwa keselamatan itu adalah kebutuhan utama dari setiap manusia. Setan nggak mau Bapak Ibu dan saya tahu ini. Makanya setan memakai dunia dengan tawaran-tawarannya, dengan godaan-godaannya, supaya Bapak Ibu dan saya sibuklah untuk cita-cita, sibuklah dengan pencapaian, pingin kaya raya, pingin itu, pingin ini, pingin itu, pingin itu. Kenapa? Karena dunia memang mempunyai konsep seperti itu. Ketika anak Tuhan terjebak dalam hal tersebut, mengejar cita-cita, pencapaian-pencapaian dan sebagainya, tiba-tiba ada waktunya Bapak Ibu dan saya selesai di dunia ini, check out langsung dari dunia ini. Dan kita ketemu Tuhan. Tuhan katakan apa? Apa yang sudah kau kerjakan dalam menjaga keselamatanmu? Aku lihat kau selalu sibuk dengan pekerjaanmu. Kau selalu sibuk dengan cita-citamu. Kau terlalu sibuk dengan pencapaianmu. Sampai hari Minggu gak bisa ke gereja. Kau ngurus tendermu, hari Minggu gak bisa ke gereja. Kau rapat dengan kolegamu, sampai hari Minggu kau bisa ke gereja. Kenapa? Kau golf di sana, golf ke situ, ketemu klien dan sebagainya dan sebagainya. Dan mengejar pencapaian cita-cita, tapi sampai lupa untuk mengerjakan keselamatan dengan takut dan gentar. Tuhan tidak menghalangi Bapak Ibu dan saya bisnis kok. Banyak orang Tiberias yang bisnisnya diberkati. Banyak orang Tiberias yang pegang jabatan-jabatan penting di jajaran pemerintahan swasta. Tetapi yang Tuhan mau harus tahu bahwa yang paling utama dalam hidup kita bukan pencapaian itu, yaitu keselamatan. Jaga keselamatan dengan baik. Perjuangkan di dalam pekerjaanmu, berjuang di dalam bisnismu. Orang Kristen harus rubah konsepnya. Kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Jaga kekudusan. Ngomong berkat, orang hidup kudus pasti dikejar berkat. Gak usah takut kalau kita hidup benar, Pak. Gak usah takut kalau kita hidup kudus. Orang benar hidup kudus tidak akan pernah meminta-minta roti. Alkitab yang sudah ngomong, anak cucu orang benar tidak akan pernah minta-minta roti. Anak cucu orang benar sampai cucunya, sampai cicitnya, sampai buyutnya, sampai 7 turunan tetap diberkati Tuhan. Kenapa? Kalau Tuhan sudah berjanji, Tuhan tidak bisa menyangkalnya. Makanya berbahagialah orang yang hidup kudus. Berbahagialah anak Tuhan yang punya integritas. Tidak kompromi dengan ajakan-ajakan yang hanya bikin enak sesaat, tetapi menghancurkan masa depannya. Hari ini kerjakan keselamatan kita dengan baik dan benar. Tuhan pasti berkati usaha Bapak Ibu, Tuhan pasti berkati bisnis Bapak Ibu, tetapi anak Tuhan harus punya integritas. Jangan kompromi, tetap hidup kudus di hadapan dunia. Amin. Kasih tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Pengharapan kepada Tuhan itu pasti. Alkitab tidak pernah mengajarkan Bapak Ibu dan saya itu putus asa di masa-masa sukar. Alkitab memberikan pencerahan bagi kita. Apa itu? Tuhan akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Artinya apa Bapak Ibu? Ketika dunia tidak bisa diharapkan, tuh datang saja sama Tuhan. Iya kan? Tuhan punya kekayaan yang tidak terbatas. Tuhan punya kekayaan yang kalau kita minta Tuhan kasih, kalau kita minta Tuhan kasih, dan tidak pernah habis berkat-berkat Tuhan. Ya, kalau Pak Paryaji selalu bilang berkat Tuhan itu seperti gelombang laut yang tidak pernah putusnya. Berkat anak Tuhan itu seperti gelombang laut yang tidak pernah putusnya kalau Bapak Ibu dan saya mau percaya kepadanya. Jangan berharap karena kita punya uang. Jangan berharap karena kita punya investasi. Jangan berharap karena kita punya kolega, punya rekan bisnis yang pasti membantu kita. Alkitab mengatakan terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Kalau kita hanya mengandalkan keuangan kita yang lagi kuat, yang lagi solid, yang lagi luar biasanya,
Kalau tiba-tiba uangnya Tuhan ambil, mau berharap sama siapa lagi? Ya, suatu saat uang bisa mengecewakan. Suatu saat koneksimu bisa mengecewakan. Suatu saat orang yang kau percaya bisa mengecewakan. Tetapi orang yang berharap kepada Tuhan, Alkitab janji Tuhan tidak pernah mengecewakan orang yang berharap kepadanya. Amin. Kasih tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Allahmu, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu. Jadi ketika lagi masuk masa-masa sulit, Bapak Ibu, pegang ayat ini. Baca setiap hari. Ya, supaya apa? Membersihkan pikiran-pikiran negatif. Merubah overthinking menjadi iman yang kuat. Merubah perasaan-perasaan yang gundah gulana. Kekhawatiran-kekhawatiran yang gak jelas. Kecemasan-kecemasan yang tidak pasti. Ya, baca ayat ini. Cara Tuhan ajaib, Bapak Ibu. Ya, cara kita tidak ajaib. Cara kita terbatas. Tetapi Tuhan, Bapak Ibu dan saya, Yesus namanya, Dia yang berjanji akan memenuhi keperluanmu. Percaya Tuhan akan memenuhi keperluan hidup kita. Anak Tuhan pasti diberkati. Anak Tuhan pasti dicukupkan. Amin. Jangan dibiasakan utang-utang. Biasakan berlutut masuk kamar. Berseru hanya kepada Tuhan. Sumber pengharapan kita. Kalau apa-apa utang, apa-apa pinjol, apa-apa mengandalkan uang, mengandalkan orang, Bapak Ibu gak bakal bisa melihat bagaimana cara Tuhan menolong. Imanmu gak bakal bisa terlatih di situ. Iya kan? Lagi sulit, cari Tuhan. Ya, lagi ada krisis ekonomi, cari Tuhan. Apapun masalah, cari Tuhan. Masuk kamar aja, berlutut. Ada jemaat di Berias di Bidet, Bapak Ibu. Saya pernah cerita. Dia bantu kakaknya untuk bisa bayar utang. Tahu Bapak Ibu, tengah malam dia bangun terus, dia bangun tengah malam. Dia berseru kepada Tuhan. Puji Tuhan, utangnya satu persatu bisa dibayar lunas. Makanya tuh dia cerita, altar call, dia bilang sama saya, Pak, gak sia-sia Pak bangun tengah malam berseru sama Tuhan. Ya, garis bawah itu, gak sia-sia tengah malam berseru kepada Tuhan. Garis bawahi, orang yang cari Tuhan tidak akan pernah dikecewakan. Ya, makanya latih imanmu untuk percaya. Ya, bukan pinjam sana, hutang sana. Kita tidak akan pernah lihat bagaimana Tuhan menolong kita. Tetap percaya, masa sulit boleh ada, tapi Tuhan akan memenuhi setiap keperluan kita. Kasih tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Hidup Bapak Ibu dan saya itu seperti emas yang dibakar di dalam perapian. Dengan tujuannya apa? Bapak Ibu dan saya ketika kita lulus dari pencobaan-pencobaan ini, Alkitab mengatakan kita akan mendapatkan pujian dari Tuhan. Kita akan mendapatkan kemuliaan dari Tuhan. Jangan kejar apa penilaian dari dunia. Jangan kejar pujian dari orang. Kejarlah pujian dari Tuhan. Kejarlah kemuliaan dari Tuhan. Kejarlah kehormatan dari Tuhan. Kalau Tuhan sudah memuji kita, aman kita di alam roh. Kalau Tuhan sudah memberikan kemuliaan, aman kita di dalam kekekalan. Program kita jadi warga sorga, amin. Program kita jadi warga sorga. Kejarlah kemuliaan, kehormatan hanya dari Tuhan Yesus. Kasih tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Hidup dalam dunia ini sementara. Bapak Ibu dan saya hidup di mana kita sedang masuk di dalam hari-hari yang terakhir, yang di mana anak-anak Tuhan harus mempersiapkan diri dengan baik, karena kita adalah mempelai. Ya, seorang mempelai yang akan dijemput oleh mempelai pria Kristus, mempelai wanita. Bapak Ibu dan saya, sudah siap gak kita dengan keadaan-keadaan yang sekarang ini? Jangan-jangan kita masih terikat dengan dunia. Hal itu jangan sampai terjadi. Ya, karena nanti hal-hal yang berbicara sementara itu akhirnya menjadi penghambat bagi Bapak Ibu dan saya untuk jadi warga sorga. Bukan berarti kita tidak menikmati berkat Tuhan. Semua Tuhan berkati Bapak Ibu. Semua bisa menikmati fasilitas yang Tuhan berikan. Memang Tuhan senang untuk memberkati anak-anaknya. Tetapi bukan hal itu yang menjadi utama dalam hidup kita. Yang harus Bapak Ibu jaga sampai mati adalah apa? Keselamatan jiwa. Tuhan tahu apa yang kita butuhkan. Tuhan tahu apa yang kita perlukan. Tetapi ini sudah akhir zaman. Perhatikan keselamatan jiwa kita. Ya, kalau handphone hilang, ada berkat kita bisa beli lagi. Kalau mobil rusak, ada berkat kita bisa betulin. Kita taruh ke bengkel, ada berkat lagi kita bisa beli lagi. Kalau rumah bocor-bocor, ada uang kita bisa renov. Tapi kalau jiwa hilang, kita mau beli di mana? Kalau jiwa kita binasa, kita mau beli di mana? Nggak bisa. Hidup adalah kesempatan, amin. Ya, kesempatan, anugerah
belas kasihan Tuhan, kemurahan Tuhan setiap hari Tuhan curahkan dalam hidup kita. Pergunakan hidup dengan baik. Kejar yang kekal, bukan yang sementara. Yang kekal bersama Tuhan Yesus selamanya di kerajaan sorga. Beri tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Di bawah kolong langit ini segala sesuatu ada waktunya. Jadi kalau mengerti segala sesuatu ada waktunya, dunia ini fana, ya lakukanlah hidup kita sesuai dengan kehendak Allah. Jangan ada kesempatan hidup kita bikin ngaco hidupnya. Kalau tiba-tiba kita mati, bagaimana? Nggak ada kesempatan bertobat. Dunia ini fana, berjuang untuk menjadi pelaku firman. Dan orang-orang yang melakukan kehendak Allah, kata Alkitab, orang-orang itulah yang akan hidup selama-lamanya. Siapa orang-orang yang mengalami kehidupan kekal? Ada orang-orang yang melakukan kehendak Allah. Apa kehendak Allah? Hidup dalam pertobatan dan hidup dalam kekudusan. Kasih tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Ikut Tuhan, kenyamanan pasti diusik. Ikut Tuhan, kenyamanan pasti digoyang. Bangun jam 4, doa. Belajar untuk tekun. Karena apa? Ujian-ujian tujuannya apa? Menghasilkan ketekunan. Ke gereja minggu depan bawa Alkitab yang fisik. Keadaan dunia bukan semakin baik. Keadaan dunia semakin sulit. Tapi bagi anak Tuhan berbeda. Selama Bapak Ibu dan saya cari kerajaan Allah dan kebenarannya, semua pasti akan ditambahkan. Kasih tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Jangan kita obral iman kita hanya untuk yang sementara. Sampai mati kita harus setia sama Tuhan Yesus. Tantangan boleh ada, rintangan boleh ada, Roh Kudus ada bersama kita. Yesus ada bersama kita, memberikan kekuatan, dan kita akan keluar sebagai pemenang. Kasih tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Yang kekal lebih penting daripada yang sementara. Manusia umur 70 tahun, kata Musa di Mazmur 90, kalau kuat 80. Setelah itu penderitaan. Kita tidak selamanya dalam dunia ini, Bapak Ibu. Kita harus tahu akan kebenaran. Jangan terikat dengan dunia. Menikmati berkat Tuhan, puji Tuhan. Dapat fasilitas, puji Tuhan. Ya, ada berkat besar, puji Tuhan. Tetapi bukan itu yang menjadi prioritas utama kita. Yang menjadi prioritas utama kita adalah keselamatan jiwa kita. Pastikan di keluarga kita tidak ada yang tertinggal. Pastikan di keluarga kita semuanya bertobat. Pastikan dalam keluarga kita hidup dalam kekudusan. Kalau masih ada yang keluar dari jalur, doakan mereka. Berseru kepada Tuhan, Tuhan selamatkan anakku, selamatkan suamiku, selamatkan istriku, selamatkan keluargaku yang belum benar-benar bertobat. Ketika kita berseru, Tuhan melihat bahwa kita mengasihi keluarga kita, Tuhan akan turun tangan. Satu orang bertobat, seisi rumah diselamatkan. Tetap percaya, keluarga kita semuanya diselamatkan oleh Tuhan. Kehidupan kita sebagai orang Kristen sampai sejauh mana, Bapak Ibu? Ya, apakah kita menjadi orang-orang Kristen yang taat? Apakah kita menjadi orang-orang Kristen yang setia kepada Tuhan? Ya, kekristenan bukan hanya, saya berapa kali katakan, bukan hanya kita pakai kalung salib dan sebagainya, tetapi harus ada buahnya. Kekristenan harus ditunjukkan dengan ketaatan, dengan kesetiaan. Karena dengan ketaatan, Bapak Ibu dan saya, kita akan melihat bahwa janji Tuhan tentang kerajaan sorga itu pasti digenapi karena ketaatan orang tersebut. Makanya kitab Yohanes mengatakan, barang siapa percaya kepadaku tidak akan binasa. Ya, setiap kita yang percaya sama Yesus, bukan hanya percaya tetapi taat kepada Tuhan, Bapak Ibu dan saya tidak binasa. Amin. Ya, orang Kristen diprogramkan untuk jadi warga sorga. Orang Kristen diprogramkan untuk apa? Menjadi tetangga di bumi, menjadi tetangga di sorga. Apalagi Bapak Ibu dan saya di Tiberias mempersiapkan jemaat yang kudus, misionaris dan siap ke sorga. Kita harus berjuang, Pak, untuk jadi warga sorga. Menjadi orang yang taat tidak mudah. Ya, menjadi orang yang setia tidak mudah. Kita butuh bantuan Roh Kudus. Roh Kudus tidak kemana-mana. Ya, Roh Kudus tidak kabur, Roh Kudus tidak lari dari tanggung jawab. Roh Kudus ada dalam hidup kita. Dia adalah roh yang akan menolong Bapak Ibu dan saya untuk taat dan setia. Marilah kita pilih taat. Kita pilih setia kepada Tuhan Yesus walaupun tidak mudah. Tapi orang-orang yang setia dan taat sampai mati, orang-orang itulah yang akan mendapatkan tempat di kerajaan sorga. Kasih tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus.
Ketaatan bukan hanya membawa pemeliharaan Tuhan bagi kita, tapi ketaatan membawa Bapak Ibu dan saya untuk jadi warga sorga. Taatlah kepada Tuhan. Ya, jadilah pelaku firman, bukan hanya sebagai pendengar firman Tuhan. Tetapi ketika kita keluar dari gereja ini, Bapak Ibu dan saya menjadi pelaku-pelaku firman. Amin. Jaga pertobatan kita. Jaga kekudusan kita. Bisa nggak kita taat jaga pertobatan? Bisa nggak kita taat jaga kekudusan? Iya kan, karena apa? Karena kekudusan. Tanpa kekudusan kita tidak bisa melihat Allah. Tanpa kekudusan Bapak Ibu dan saya tidak akan pernah nyampe masuk dalam kerajaan sorga. Kekudusan itu adalah hal pemberian dari Allah. Engkau sudah dikuduskan oleh darah Yesus. Ya kan, engkau sudah disuci kuduskan oleh darah Yesus. Dosa kita merah seperti kimilsi, itu diputihkan seperti salju oleh kuasa darah Yesus. Ya, yang lama sudah berlalu. Mari kita fokus ke depan. Kita kejar keselamatan. Kita kejar warga sorga. Dengan apa? Untuk hidup taat dan setia kepada Tuhan Yesus. Kalau kita taat hidup kudus, kalau kita taat hidup dalam pertobatan, hidupmu ada kuasa. Makanya mendiang, Bapak Reji selalu mengingatkan, hidupmu ada kuasa. Anak-anak Tuhan ada kuasa bagi yang mau taat. Ya kan, kalau kita taat, mulut kita ada kuasa. Apa yang kita doakan Tuhan buat berhasil. Ya kan, kalau kita taat, tangan kita ada kuasa. Apa yang kita kerjakan berhasil. Kalau kita taat, kaki kita, langkah kita ada kuasa. Tempat yang diinjak, tempat itu diberkati Tuhan. Yang ada kuasa adalah orang yang taat. Yang ada mujizat besar adalah orang yang taat. Ya, yang bisa melihat pemeliharaan Tuhan adalah orang yang taat. Makanya akhir zaman, masa sukar bisa kita hadapi dengan ketaatan yang luar biasa kepada Tuhan. Ya, jangan main-main dengan godaan dunia. Jangan kompromi Pak di kantor. Jangan kompromi di tempat kerjaan. Teman kita main uang, kita jangan main uang. Teman kita hidup tidak kudus, jangan kita ikut-ikutan tidak kudus. Tetap setia hidup kudus. Tetap setia menjadi pelaku firman. Dan engkau akan melihat pemeliharaan Tuhan yang luar biasa di masa-masa sukar. Bukan hanya pemeliharaan, tetapi nama Bapak Ibu dan saya dimateraikan jadi warga sorga. Kita bukan hanya diberkati di bumi, tapi yang paling utama Bapak Ibu dan saya diselamatkan jadi warga sorga. Amin. Kasih tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Hati-hati ya, kelalaian-kelalaian yang kecil itu menghambat keselamatan. Nggak apa-apa sekali nggak ke gereja, toh berkat Tuhan masih banyak. Nggak apa-apa 2 kali nggak ke gereja, toh berkat Tuhan masih banyak. Iya, secara fisik mungkin nggak ke gereja nggak apa-apa, tetapi secara rohani kita, Bapak Ibu dan saya akan mengalami suatu hidup di dalam kekhawatiran dan kecemasan yang luar biasa. Ya, nggak apa-apa nggak doa, nggak apa-apa nggak baca Alkitab. Ya, rupanya nggak baca Alkitab nggak doa itu suatu malapetaka, bukan buat fisik kita, tetapi buat kerohanian kita. Ya, jangan sampai lalai. Hari ini kita doa, ya tetap tekun cari Tuhan, perhatikan rohanimu, jangan lalai. Ya, kalau hari ini kita sudah bertobat, selanjutnya menjalani hidup kita, mari kita tekun cari Tuhan. Dan kita percaya kita pasti akan diberikan berkat-berkat besar oleh Tuhan. Amin. Kasih tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Semangat cari Tuhan, amin. Jangan malas-malasan, amin. Ya, harus semangat cari Tuhan. Walaupun dalam hidup kita mengalami penderitaan, ada penyakit, ada beban berat, bisa membuat kita letih lesu dalam mencari Tuhan. Kita harus bangkit. Ya, fokus kepada tujuan Allah, yaitu apa? Memperoleh hadiah panggilan surgawi dari Allah di dalam Kristus Yesus. Kasih tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus.